Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025. IHSG kabarnya hari ini dia naik lumayan kencang ya, dari sesi awal langsung naik di 0,87%. Sekarang berada di angka 7.926. Total transaksi hari ini kurang lebih ada di angka 17 triliun rupiah ya. Lumayan, sudah semakin menggeliat lagi nih IHSG ya. Jangan-jangan karena gajinya dinaikin, khususnya gaji DPR, jadi para pejabat mulai berinvestasi gitu ya. Siapa tahu ya, nggak jelas ya. Gaji udah gede malah dinaikin. Oke lah. Kali ini gua pengen bahas saham MPMX ya. Dia adalah saham perdagangan retail dan distributor sepeda motor merek Honda nih, khusus wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Nah, pokoknya banyak deh dia produknya, dia retail gitulah mainnya. Lu bisa baca lagi kalau mau yang lebih lengkapnya di profilnya dia ya. Dia ini rajin banget bagi dividen dengan dividen payout ratio yang gede ya, hampir 100% terus, atau di atas 90% lah. Jadi untuk lo yang fokusnya di dividen investing ini lumayan cocok nih. Dan harganya juga nggak kemana-mana ya, masih terus di bawah 1000 sekarang. Nah, untuk 4 tahun ke belakang dia rata-rata di bawah 1000 ya. Oke, langsung aja kita bahas nih sahamnya. Dia IPO tanggal 29 Mei tahun 2013, harga IPO-nya 1.500 selembar. Lembar saham yang di IPO-kan ada 970 juta lembar, maka dana hasil IPO-nya sebesar 1,45 triliun ya. Iya. Terus saham free float-nya ada 33%. Untuk transaksi hariannya lumayan ya. Kalau duit lo 1M, 2M, 3M masih liquid untuk keluar masuk dalam satu hari. Lembar saham sekarang ada di angka 4,3 miliar lembar saham. Harga penutupan hari ini dia cuma nyisir aja ya. Soalnya kan saham gini jarang di trading kan gitu. Jadi tuh grafiknya pola sisir ya hari ini. Jual beli dia yang mau investasi, bukan untuk trading ya. Market cap-nya berarti berada di angka 4,2 triliun ya. Lumayan. Nah, lanjut ke total ekuitas dia saat ini ada di angka 5,9 triliun. Book value per share-nya berarti harga bukunya dia normalnya sih harusnya berada di angka 1.352. Nah, PBP saat ini ada di angka 0,71 ya, berarti masih di bawah 1, masih di bawah harga bukunya dia. Kenapa dia anteng di sini? Karena dia dividen payout ratio-nya gede ya. Jadi untuk yang value investing ini kurang masuk ya, kecuali ada sentimen tambahan mungkin. Ini cocoknya untuk dividen investing ya. Total liabilitasnya dia ada di angka 2,7 triliun, maka DER-nya kurang lebih ada di angka 45% ya. Masih sangat aman. Total aset dia berarti ya 8,6 triliun. PS sekarang ada di angka 8,46 kali. Laba ditahannya juga lumayan, ada 2,5 triliun ya. Lanjut ke revenue tahun ini. Nah, Q1 dia dapat 3,998 triliun, hampir 4T nih. Cuman Q2 turun ya, turun 14% di angka 3,4 triliun. Nah, ini mungkin minusnya ya, kekurangan si dia gross profit margin sama net profit marginnya tuh nggak terlalu gede ya, cuma di bawah 10% gitu. Jadi dia harus benar-benar hemat operasionalnya dia ya, biar laba dia tuh tidak terlalu terkikis gitu kalau revenue turun.
Ini kan turun 14% ya revenue-nya di Q2 dibanding Q1. Untuk GPM-nya Q1 354 miliar dan Q2 cuman 288 miliar atau turun 18%. Secara rata-rata sih GPM 8%-an ya. Nah, untuk NPM secara rata-rata cuma 3,3% ya, lumayan kecil. Dia Q1 154 miliar dan Q2 turunnya udah jauh nih. Harusnya kan turunnya minimal sama 18%, tapi ini 38%. Ya, biaya operasionalnya kan itu ikut naik ya, tapi tidak dibarengi dengan revenue gitu. Jadinya turunnya cukup dalam, 95 miliar di Q2 ya. Semoga Q3 Q4 bisa naik lagi lah. Nah, untuk EPS-nya Q1 ada di angka 35 dan Q2 ada di angka 21, kurang lebih anualis 113. Lanjut ke dividennya, dia kira-kira berapa nih? Tahun kemarin dia DPR-nya 92% ya. 91,95 atau 120 perak. Kalau di harga sekarang sih kemarin 11% ya. Sekarang gimana nih? 113, DPR-nya 92%, berarti kan kurang lebih 104. Nah, maka jika lu beli di harga sekarang di 960, kurang lebih dividen yield lu akan dapat 10,8%. Sangat gede ya. Gede ini. Meskipun NPM sama GPM-nya dia ya bisa dibilang kecil, mungkin dia ngambil untungnya nggak terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak ya nggak bisa juga kan, nggak laku barangnya gitu. Berarti harga waras berdasarkan dividen yang dia bagiin adalah 1044 sampai 2081 ya. Kalau lu dapat di 1000 aja, lu 10% dividen udah di tangan tuh. Kalau di 2000 ya paling mentok-mentok cuma 5% gitu. Nah, sekarang kan 960, berarti kan masih di bawah harga 1044, jadi lebih aman banget gitu. Dividen yield bisa tembus 10% lebih. Nah, terus catatan, nah si MPMX ini adalah cash cow-nya si emiten Saratoga ya, atau kepunyaannya Pak Sandiaga Uno. Jadi untuk masalah dividen lu nggak usah khawatir, di emiten MPMX pasti selalu bagi dividen ya. Harganya cenderung nggak kemana-mana gitu, dan ini sangat cocok untuk kita yang dananya pas-pasan. Bisa di CE tuh, gajian tiap bulan lo masukin sini, gajian tiap bulan masukin sini, dividen yield oke punya ya, jelas. Terus kita lihat dividen historinya apakah benar. Kita buktikan, dia kan IPO 2013. 14 belum. Nah, mulai 15, 16, 17, 18 bolong ya. 19, 20, 21, 22, pokoknya cuman bolong 2 kali setelah dia habis IPO ya. Jadi sangat, menurut gua sih aman ya. Dan yieldnya juga lihat tuh, gede-gede ya. Rata-rata 10% ke bawah. Ini pernah juga 33% nih, gila, mantep banget. 2020 juga tetap ya, Covid nggak mengaruh ya, tetap di atas 10%. Kemungkinan juga ya tahun depan mungkin 10 atau 11%-an lah, jadi sangat aman ya untuk saham ini. Dan turunnya pun mungkin nggak akan terlalu jauh-jauh banget gitu. Apalagi kalau dibarengi dengan kinerja yang bisa naik, atau meskipun stagnan ya udah harganya ada di angka 950 sampai 1000-an gitu. Jadi kalau kinerjanya nggak melorot ya nggak mungkin dia bisa turun di bawah 900 ya gitu. Jadi tugas dia adalah harus mempertahankan kinerjanya dia, atau minimal naikin lah kinerjanya gitu, biar makin gede lagi IPS-nya kan gitu. Dan buat kita yang udah megang di harga 900-an ya, kalaupun harganya naik ya nggak masalah gitu kan. Oke, nah segitu dulu. Semoga lu dapat sedikit gambaran ya untuk dividen play. Apa masih bingung mau megang saham apa gitu?
Nah ini saran gua, lu bisa masukin ke watchlist lu dulu. Lu pantau aja dulu, nggak usah langsung beli kalau lu masih ragu, dan lu baca-baca terus di dalamnya ada apa. Kalau udah fix, lu bener-bener ngepas sama nih saham ya. Kalau dari gua sih aman ya, gua juga pegang ya. Tapi disclaimer, ini bukan ajakan jual beli, oke? Itu balik lagi ke diri kalian masing-masing, dan sesuaikan dengan gaya investasi kalian ya. Dan sesuaikan juga dengan duit yang kalian punya, oke? Nah segitu dulu, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.